Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Kita mulai market update kita hari ini ya. Ini adalah hari Sabtu, tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 8 Mei 2021. Nah, apa yang mau kita lihat dari market update hari ini? Sebenarnya sih tidak banyak berubah ya, tetapi strategi rencana atau kita bilang sebentar, ini anginnya kayak kenceng. Ini lebih enak. Oke ya. Nah, jadi apa yang kita lihat dari minggu yang lalu, strategi kita ya, kita bilang perkiraan kita tentang indeks harga saham gabungan masih berjalan sesuai dengan perkiraan kita ya, di mana dia masih ada di box bawah. Kemudian sekarang ya, perkembangan paling barunya adalah dia sudah break dari trend line. Ini teman-teman lihat trend line yang ini. Ini saya jadiin titik-titik aja biar. Nah, ini udah break dari trend line. Ini dikit lagi break, cuman kita tinggal menunggu konfirmasi aja. Kalau dia mau bilang dia break, sebenarnya dia udah break ya. Nih lihat ya teman-teman ya. Dia udah break dari trend line ini. Saya pakai warna biru aja ya, atau ya pakai warna biru. Nah, biar kelihatan. Ya, ini yang warna biru itu dia adalah sebuah trend line. Oke. Ya benar ya, dia trend line dan dia udah break. Hari ini dia break. Jadi kemarin lah ya, hari Jumat itu dia break. Tapi ini apakah ini akan menjadi konfirmasi buat kita bahwa dia break? Ya, ini kalau kita bilang ini adalah mobil ya, ini sebenarnya mobil itu sudah memberitahu kepada kita bahwa ini loh ya, gue udah mulai mau rusak nih. Gue udah ada gejala-gejala tentang kerusakan pada mobil itu. Jadi dia udah mulai memberi kepada kita sebuah sinyal. Apakah nanti dia akan benar-benar break? Kita mau nggak mau harus menunggu konfirmasi. Itu yang kita lakukan sebagai trader ya. Kita menunggu konfirmasi. Konfirmasi apa? Besok apakah dia akan membentuk hari Senin ya, minggu depan terutama. Dia akan turun atau enggak? Kalau dia turun, nah kita mau lihat ya. Apakah level ini, ya level yang di box bawah ini kan yang di sini ya. Di 5.000. Ini berapa ya? Sebentar, kita lihat dulu boxnya. Ya, 5.880 itu yang kemarin yang kita jagain terus ya di box ini. Tembus apa enggak? Kalau dia tembus, berarti trend line-nya udah break. Nah, tinggal menunggu konfirmasi sekali lagi. Apakah setelah dia mungkin tes ke sini, terus dia balik dulu retest ke sini. Atau jangan-jangan, karena kan minggu depan cuma 2 hari doang ya bursa ya. Dia terus turun ya, terus turun. Nah, nanti pembukaan bursa lagi di minggu depan dia masih terus turun ya, mungkin karena sepinya transaksi ya, kita nggak tahu, sampai ke level 5.730 ini. Ini kan level di mana penurunan ini terjadi ya, nih ya. Oke ya, nah ini yang kita mau lihat nanti di minggu yang akan datang. Tetapi dari minggu ini ya, ini update-nya aja ya, bahwa market sudah break dari trend line. Ya, berarti sebuah indikasi kalau market itu sedang berusaha untuk break the trend. Jadi dari yang tadinya uptrend, ya ini kan di uptrend-nya yang dari bulan Maret sampai kemarin dia uptrend. Ya, walaupun ini secara minor kan dia udah menunjukkan dia sedang downtrend ya. Tetapi hari ini ya, Jumat kemarin itu ini dia mulai mencoba untuk break trendnya. Nah, break the trend, kita kan nggak bisa serta-merta, oh ini dia break the trend, maka kita keluar aja. Kita juga butuh konfirmasi. Nah, makanya kan skenario selanjutnya ya untuk indeks harga saham gabungan adalah kita cuma mau memastikan benar nggak dia break. Jangan-jangan dia cuma false breakout doang. Jangan-jangan dia cuma balik ke sini terus naik lagi ke atas. Kan bisa aja kan, namanya false breakout kan. Ya. Atau dia
Nah, dia cuma sampai sini ya, dia cuma sampai sini terus dia retest ke sini dan dia break. Ya, ini skenario yang kedua. Jadi skenario pertama adalah kita mau tunggu nih apakah ini akan false breakout atau tidak. Kalau dia false breakout kita masih punya harapan. Jadi mungkin teman-teman yang masih pegang saham-saham blue chip ada harapan ya. Harapan apa? Ya mungkin aja dia naik. Siapa tahu gitu ya, ada sebuah kejadian yang luar biasa, kejutan ya, membuat data ekonomi yang luar biasa bagus, terus dia kembali naik. Ya, jadi ini false breakout ya. Atau skenario yang kedua adalah dia retest ke box ini, kemudian support box ini ya. Kemudian dia mantul retest ke trendline ini. Setelahnya dia turun. Nah, ini adalah konfirmasi kita dia sudah break the trend. Dia sudah break the trend. Ya, jadi kalau teman-teman mau menyelamatkan diri ya tinggal ini doang. Ya, di level ini nih. Ya, itu satu. Nah, ini yang ini skenario pertama, ini skenario yang kedua. Nah, skenario yang ketiga karena bisa aja kan minggu depan kan hari bursa cuma 2 hari. Rabu, Kamis dan Jumat itu adalah diliburkan kan, karena itu adalah libur Lebaran kan. Baru mulai lagi hari Senin yang akan datang. Nah, bisa juga kalau ternyata dia break terus dia turun dan turun sampai ke 5731. Dia tes sampai ke bawah situ ya. Dia tes ke bawah situ baru dia mantul. Nah, kalau ini kejadiannya sebenarnya cukup asik buat kita ya. Maksudnya cukup menjadi berita gembira ya kalau sampai dia punya pullback yang begitu tinggi. Kenapa? Di sini kita masih bisa trading. Ya, untuk trading yang swing. Karena ini kan dari sini sampai ke sini kan lumayan ya. Maksudnya jaraknya lumayan, bisa jadi 5.730 dia balik sampai ke berapa ya? 6.000 lebih ya kalau ya mungkin ya sampai 6.000 atau 6.000 lebih ya. Nah, itu kan ada 300 poin di situ kita bisa pakai untuk trading. Tapi kan ini adalah skenario kita. Pasar akan menyetujui skenario yang mana kita nggak tahu. Cuman kalau ya kita ini udah persiapan ya. Kalau skenario ketiga yang diberikan oleh pasar, maka kita bisa ada sedikit harapan untuk trading di Bursa Efek Indonesia. Ya kalau teman-teman tidak tahu pasar yang lain ya teman-teman masih bisa melakukan trading di sini. Ya, kalau skenario kedua yang terjadi ya cuman mantul sedikit doang ya. Mantul sedikit doang ya ini berarti adalah way out kita yang sedikit itu untuk keluar. Kenapa? Ini sebuah konfirmasi. Terutama pada saat dia mulai setelah dia retest ke trendline ini, dia mulai turun kembali. Ya, dia mulai turun kembali. Jadi bisa aja dia retest turun kena sini, habis itu dia mantul ke situ. Ya bisa aja skenario. Jadi skenario yang bisa juga begini kan. Jadi dia turun, retest terus mantul, baru balik ke 5730 baru naik lagi. Ya ini kan semua tergantung dari pasar. Kita mau lihatnya dia akan seperti apa. Nanti kita akan update terus ini ya. Tetapi dari sekarang saya ingin memberitahu kepada teman-teman adalah bahwa indeks sudah mulai bersiap untuk break the trend. Ya, bersiap untuk break the trend. Oh, possible. Memang itu kan yang saya bilang kan, bisa jadi dia udah tes ke sini ya, ke support ini, terus habis itu dia retest dulu ke trendline itu, terus dia turun tes ke 5730 dia naik lagi. Bisa aja. Sangat mungkin. Ya, terus habis itu baru dia turun ke bawah. Ini lebih confirm lagi kalau trend line ini itu valid. Lebih confirm lagi kalau trend line itu valid. Ya, kalau ini kejadiannya, skenario yang ini kejadian, kita bisa trading kita bisa trading di sini. Ya, di sini kita selamatkan diri. Ya, terus habis itu kita trading juga di sini, sama kan? Sebenarnya ini gabungan dari skenario kedua sama skenario ketiga. Ya, kita tinggal lihat skenario yang mana yang akan diikuti oleh pasar. Ya, kalau yang ini yang diikuti berarti kita mau punya kesempatan trading di sini nih. Yang ini sama aja. Ya, kita punya kesempatan trading di sini, tapi yang ini kita selamatkan diri.
Karena kita nggak tahu apakah dia akan mantul setelah 5731. Benar-benar nggak dia mantul terus habis itu balik ke trend line itu. Ya, jangan sampai dia cuman di sini terus masih terus sini cuman mantul ke sini bang. Ya, semakin confirm lagi buat kita. Ya, harapan saya sih adalah dia udah turun di sini, dia cuma sideways di sini. Harapan saya. Ya, nah sekarang data apa yang mungkin saja ya, mungkin aja, oke. Ini ada satu skenario yang coba Pak Sandy ituin ya. Mungkin nggak dia bikin begini ya, misalnya dia false breakout ke sini terus dia balik ke atas trend line ya. Mungkin saja kalau ada sebuah sentimen atau berita yang cukup menggembirakan. Nah, yang kita lihat sekarang adalah data ini, data-data yang ada, apakah cukup mendukung indeks untuk turun ke bawah dulu, ya. Terus habis itu dia bisa naik ke atas atau tidak, ya. Kita lihat data paling yang bisa kita lihat saat ini adalah data corona. Ya, data corona. Kalau teman-teman lihat di sekitar kita di kawasan Asia ya. Ya, kita bolak-balik ya, cuma di sini doang sih. Ini apa, kita lihat di kawasan Asia sendiri. Mana ya Asia? Oke, ini hanya kita melihat Asia saja. Ya nih, Asia saja, India itu masih rekor. Ya, 400.000 lebih, Turki. Nah, kita mau lihat Asia Tenggara, ini nggak ada Asia Tenggara ya. Kita lihat Asia Tenggara saja ya. Di sini ada Filipina. Filipina mulai second wave. Ya, kita bisa lihat, klik dalamnya, kita bisa lihat nih. Ya, ini udah second wave-nya dia. Dia ini sempat turun dan kasus lagi kan mulai meningkat. Ini Filipina. Terus habis itu kita bisa lihat lagi yang di Malaysia. Kita lihat yang di Oke, mana Malaysia? Ini Thailand dulu ya, karena langsung kelihatan Thailand. Nah, Thailand pun kasusnya lihat. Ya, dia udah habis terus naik kembali. Ini kasus di Thailand. Oke, ini dua negara di Asia Tenggara ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, setelahnya adalah yang di Malaysia. Asia aja, terus ini Malaysia. Ya, nanti teman-teman bisa cek yang lain ya. Ini saya hanya tunjukin beberapa negara saja. Ya, ini naik terus bang lagi. Ya, udah mulai second wave. Nah, sekarang kan balik lagi ke Indonesia. Ya, ini seperti waktu episode pertama loh, Corona. Benar gak ya teman-teman? Kayak lihat sebuah kaset yang diputar ulang gak ya? Ya, dimana pada saat itu sekeliling kita sudah kena semua, tapi kita belum ada kasus di Indonesia. Ya, waktu Februari awal Maret ya tiba-tiba mulai masuk. Padahal yang sekitar kita itu sudah kejadian, bahkan mungkin udah mulai turun, tapi kita baru mulai. Nah, ini apakah akan mengulang kasus yang sama? Karena kita lihat ya dari kasusnya kita kan udah sempat peak di sini. Ini udah mulai landai kan. Ya, apakah ini akan mulai naik lagi? Nah, kalau dia mulai naik lagi, kira-kira apa yang akan terjadi dengan perekonomian kita? Ya, poinnya itu adalah kasus meningkat. Selama ini usaha pemerintah menekan kasus ini agar apa? Agar roda perekonomian bisa berputar. Oke, dan kita harus jujur ya, di negara manapun untuk bisa memutar roda perekonomian, golongan menengah dan menengah ke atas itu harus mulai melakukan konsumsi, harus berani untuk melakukan ekspansi terhadap usaha mereka. Karena biasa pemilik dari usaha-usaha, pemilik dari manufaktur itu kan lebih banyak ada di menengah sampai menengah ke atas kan. Nah, kalau mereka belum bisa diyakinkan untuk bisa melakukan ekspansi terhadap usaha mereka, bagaimana kita mau mengharapkan roda perekonomian ini berputar? Ya, yang selama ini terjadi adalah belanja pemerintah yang digenjot agar konsumsi itu berjalan sehingga ada inflasi dan lain sebagainya kan.
dengan penurunan kasus ini sebenarnya golongan menengah ke atas sudah mulai kelihatannya teryakinkan. Tapi dengan melonjaknya kasus terutama yang di India ya. Nah, kita melihat mulai muncul awan-awan pesimisme. Saya nggak tahu teman-teman berasa nggak seperti itu ya. Kalau ngelihat market seperti ini ya yang ditunjukkan oleh technical ini, kita memang melihat adalah ya pesimisme yang ada. Dividen yang cukup gede ya, contoh misalnya kayak Excel dan lain sebagainya itu tidak diburu lagi. Tidak diburu ya, kita lihat kayak BJTM segala macam juga sepertinya tidak ada. Dividen hunter itu tidak nongol lagi di pasar saat ini. Kenapa? Ya ada yang mengatakan bahwa mereka udah pindah ke kripto. Ya, mereka udah pindah ke kripto. Terus mungkin ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa memang lebih banyak yang cenderung untuk berdiam diri. Ya lebih baik ya mereka jaga kembali keuangan mereka untuk menghadapi sesuatu yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah Lebaran ini. Ya apakah nanti akan ada lonjakan pada kasus di Indonesia atau tidak? Ya kalau terjadi lonjakan, nah keyakinan pasar, keyakinan masyarakat, terutama golongan menengah dan menengah ke atas yang notabene itu hampir menguasai 60-70% perputaran uang yang ada di Indonesia, itu otomatis kembali akan men-lockdown diri sendiri. Nah, daripada saya membakar uang untuk sesuatu yang tidak jelas, ya lebih baik ya saya simpan dulu sampai menunggu situasi kembali pulih, situasi kembali normal. Oke, nah reverse ke pandemi yang pernah ada, terutama yang flu Spanyol lah ya, flu Spanyol itu yang paling dekat ya. Kita ngelihat kalau gelombang kedua terjadi, bisa jadi itu kita bisa artikan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Ya, kenapa kita bisa bilang begitu? Ya, berdasarkan beberapa survei, teman-teman bisa lihat nanti di berita ya. Kan waktu gelombang pertama orang mungkin berpikir ini menyesuaikan diri dengan sesuatu yang mereka tidak tahu. Jadi mereka lebih ketat pada lebih ketat kepada protokol kesehatan, benar ya? Kita lebih ketat pada protokol kesehatan. Nah, habis itu kan mulai tuh karena kita udah di lockdown, udah begitu ketat ya, dan itu lama sekali. Kejadian. Terus dia mulai turun nih kasusnya. Begitu mulai turun kasusnya, orang mulai bereforia, sama kayak di India. Ya, sama waktu di kasus di India, karena dia udah benar-benar landai sekali. Habis itu vaksin yang dilakukan oleh pemerintah India itu kan begitu masifnya, karena AstraZeneca kan diproduksi di India kan. Kita ngelihat memang ada euforia terjadi di sini. Karena euforia itulah maka akhirnya menimbulkan sebuah lonjakan kasus yang begitu gedenya. Ya, harusnya dunia belajar lah dari sini ya. Kita nggak lihat, kita nggak tahu apakah Indonesia akan mudik kan dilarang dan lain sebagainya. Tapi saya ngelihat udah banyak sekali eksodus yang sudah terjadi ya sebelum terjadinya sekat-sekat itu ya. Kita lihat, nah ini tinggal menunggu waktu, apalagi sekarang katanya ada varian baru. Ya, ini kan semakin menurunkan pesimisme yang ada. Saya nggak tahu apakah saya yang pesimis kalau kasusnya akan terus melandai atau akan terjadi second wave. Ya, kalau udah lihat begini, kalau udah lihat data ini ya, karena data ini yang paling mungkin membuat kita membuat alasan indeks untuk turun. Nggak ada alasan lain lagi. Jadi kenapa kita lihat kasus kalau meningkat itu akan membuat indeks cenderung turun ya? Karena satu ya, usaha pemerintah yang begitu masifnya kemarin ya, kita udah lihat berapa banyak uang yang digelontorkan untuk stimulus, untuk membeli vaksin, untuk stimulus UMKM, stimulus
prakerja, kartu prakerja, terus dan lain sebagainya, termasuk biaya penderita COVID itu ditanggung oleh negara. Itu berapa besar? Kita udah lihat utang kita itu sudah 45% dari PDB. Nah, kalau ada rising case lagi, pertanyaannya uang dari mana kita? Ya, uang dari mana kita? Ya, ini pesimisme yang dilihat oleh market. Ya, kalau sampai kejadian seperti itu, apa yang akan terjadi pada perekonomian kita? Pemerintah mau ngambil gelontorin uang dari mana lagi? Dia mau mencetak uang lagi. Kalau dia mencetak uang, bukan inflasi yang terjadi, akan terjadi deflasi. Maka mata uang kita akan semakin turun. Beda dengan Amerika toh. Ya, dia cetak uang, uangnya bisa dipakai di seluruh dunia. Kita cetak rupiah gimana mau pakai di luar? Kan butuh backup kan, sehingga mata uang kita bisa meningkat. Nah, kalau dia melakukan pencetakan uang yang kemarin ya ditukar dengan obligasi, jadi Bank Indonesia mencetak uang, terus jaminannya adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya pikir kalau udah kejadiannya begini, apakah obligasi akan laku di pasar? Apakah akan diserap oleh pasar? Ya, nah itu teman-teman lihat serangkaian serangkaian yang akan terjadi dengan lonjakan kasus ini. Oke, makanya sangat disayangkan sebenarnya kita tidak bisa benar-benar menahan diri, karena ya saya harus akui juga ya, kita udah setahun lebih di rumah, tidak kemana-mana. Ya, begitu kasus melandai, kita protokol kesehatan mulai longgar, memang orang akan cenderung untuk sepertinya pengen euforia, pengen melepaskan diri dari kebosanan segala macam. Yes, memang iya. Tapi masalahnya adalah pandemi ini belum selesai. Oke, nah sekarang kita lihat kembali ke data-data ekonomi yang ada. Data ekonomi yang ada, kayak kemarin kan ditunjukkan ada PMI yang meningkat luar biasa drastisnya ya. Kita lihat kalau di Indonesia kemarin kan ada capai PMI di luar ini PMI yang tertinggi kan, mana PMI ya? Di sini udah harus saya mundurin lagi. Minggu sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, PMI di sini, ini meningkat luar biasa ya. Dari 53,2 jadi 54,6. Apa masalah di sini? Manufaktur udah bagus. Ya, terjadi ekspansi di situ. Ya, nah baca data ini, teman-teman harus lihat sampai ke dalamnya. Lonjakan yang terjadi ini ya 50 sekian itu terjadi dari 20 sekian. Jadi dia lonjak ke atas. Ini apakah mencerminkan adanya demand yang begitu luar biasa sehingga si manufaktur harus berlomba-lomba untuk mencukupkan supply yang ada. Mencukupkan demand yang ada. Ya, kita ngelihat karena apa? Pada saat pandemi banyak sekali pabrikan, manufaktur, toko dan lain sebagainya memang menahan pembelian terhadap bahan baku. Oke. Nah, sekarang karena data melandai, kita melihat ada euforia dalam beberapa bulan ini sehingga terjadi lonjakan pada demand. Nah, lonjakan pada demand itu mempengaruhi manufaktur. Memang ada demand yang keluar, maka harus ada supply yang harus diciptakan untuk memenuhi demand tersebut. Ya kan? Nah, kalau lonjakan kasus ini terjadi, otomatis kan demand-nya akan mulai tenggelam lagi. Kalau demand mulai tenggelam, apakah PMI ini tidak akan turun lagi? Ya. Oke, nah kalau PMI turun lagi, ekspektasi dari pasar, waduh, ini ada penurunan pada pasar lagi, penurunan pada data ekonomi. Nah kalau PMI turun lagi, ya teman-teman bisa lihat lah nanti akhirnya mempengaruhi kemana-mana. Demand-nya mulai hilang, supply yang ada nggak keserap lagi. Oke, itu satu. Kedua, teman-teman harus bisa lihat juga kemarin adalah di data Amerika. Data Amerika secara mengejutkan, terutama data ini ya, non-farm
non-farm payroll-nya atau upah non pertanian. Jadi upah non pertanian ini menunjukkan apa? Menunjukkan adalah besarnya pekerjaan di luar sektor pertanian, sektor PNS atau sektor pemerintahan. Ya, dan itu adalah 80% dari pekerjaan yang ada di Amerika. Jadi kenapa non-farm payroll data ini itu cukup penting untuk pemain forex ya, untuk mereka yang ada di komoditi dan lain sebagainya. Ya, non-farm payroll ini itu menunjukkan kepada kita data ini seberapa besar pekerjaan yang tercipta di luar dari sektor pertanian dan pemerintahan. Ya, karena itu 80% pekerjaan yang ada di Amerika. Ya, nah, ini secara mengejutkan menunjukkan ya cuman ada 266.000 pekerjaan yang tercipta dari ekspektasinya hampir 1 juta. Karena kan datanya terus membaik kan, data perekonomian Amerika terus membaik kan. Nah ini kok turun? Ya di video sebelumnya saya bareng Andre, saya bareng sama Civivi ya, saya udah mengatakan kan, ada teman saya mengatakan ini. Ya di Amerika memang pekerjaan banyak sekali, terutama di sektor jasa yang berhubungan dengan restoran ya, berhubungan dengan finance dan lain sebagainya itu banyak sekali, tapi tidak didapat supply pekerjanya. Jadi nggak ada yang mau bekerja, hebat nggak? Ya kita nggak tahu apakah karena stimulusnya mereka masih banyak ya yang mereka pegang ya, stimulusnya masih banyak, atau mereka menjadi miliarder di kripto. Ya kita nggak tahu juga, benar ya? Karena kan kripto lagi viral sekali kan. Nah, mereka akhirnya menjadi trader semua ya, kita nggak tahu juga ya. Tetapi dari data ini menunjukkan bahwa kelihatannya warga negara Amerika yang doyan konsumsi itu sekarang belum menemukan supply terhadap pekerja-pekerja di sektor mereka. Nah, kalau pekerja tidak dapat, otomatis ini ya sektor-sektor ini kan pasti nggak jalan. Ya, gue nggak ada pekerja. Ya, misalnya McD gitu ya, McDonald ya, restoran McDonald, tapi nggak ada pekerja di situ. Padahal mereka udah mencoba untuk menciptakan pekerjaan begitu banyak ya, tapi nggak ada yang melamar. Ya biasanya kan mahasiswa tuh ya yang sering nongol di situ ya. Nah ini nggak ada. Sektor jasa itu jauh sekali dari supply pekerjanya nggak ada. Demand-nya itu ada, tapi supply-nya nggak ada. Ya kalau supply nggak ada, ya teman-teman akan lihat kan, akan ada sedikit penurunan walaupun ini adalah sifatnya sementara ya, data sementara ya. Tapi dari data ini data non-farm payroll ini ya, dia akan mempengaruhi pergerakan dari komoditi. Dia akan mempengaruhi pergerakan dari indeks dolar sendiri. Jadi kalau supply pekerja yang nggak ada, indeks dolarnya akan cenderung melemah. Kan ekspektasinya kalau pekerja nggak ada, bagaimana mereka mau mempertahankan roda perputaran dari ekonominya? Nggak ada pekerja. Ya kalau nggak ada pekerja, otomatis ya mereka akan ekspektasi indeks dolarnya akan turun. Nah kalau indeksnya dolarnya akan turun, apakah ini the Fed ya ini akan mempengaruhi the Fed sendiri untuk mengambil kebijakan ke depannya. Dia akan mempertahankan suku bunga murah atau dia harus sudah mulai menaikkan suku bunga untuk menggenjot yang namanya inflasi. Ini artinya apa? Mereka masih punya banyak uang. Non-farm payroll itu menunjukkan bahwa kalau orang-orang cenderung tidak bekerja, berarti orang-orang itu masih punya uang. Nah, masih punya uang, dua hal kan? Dia memang berkecukupan atau dia tidak melakukan konsumsi karena menjaga sesuatu yang mungkin saja akan terjadi ke depannya. Nah, oleh sebab itu kan akan mempengaruhi keputusan the Fed. Keputusan the Fed, bisa nggak kita menaikkan suku bunga sedikit? Tujuannya apa? Menyerap uang-uang mereka agar melahirkan inflasi, melahirkan konsumsi. Jadi cukup banyak data-data yang harus dihituin. Apalagi Menteri Keuangan kemarin kan, Menteri Keuangan US kemarin
berkata bahwa ini saatnya suku bunga udah harus mulai dinaikkan. Kalau suku bunga The Fed mulai dinaikkan, ya itu akan menjadi daya tarik smart uang dari seluruh negara yang lain mulai kembali lagi ke Amerika. Ya, nah ini yang sedang kita lihat ke depannya akan seperti apa, oke? Nah, balik lagi ke data komposit ya, technical ini. Kalau melihat data-data seperti itu, kita akan cenderung melihat kemana pergerakan indeksnya, ya. Kita akan melihat memang pergerakan indeksnya akan cenderung ke bawah. Nah, retestnya kemana? Pertama ada di sekitar 5.880-an kan, masih sama. Yang kedua ada di 5.731. Ini adalah tahanan untuk penurunan indeks. Dia akan confirm benar-benar downtrend, kalau dia break dari 5.730. Karena setelah 5.730 yang kita lihat, tahanan yang kita lihat itu ada di, ini yang lebih kuat ya, 5.378. Ya, memang di sini ada sedikit tahanan di sini. Ya, di 5.600. Ya, tapi ini cenderung tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena dia cuma retest sebentar doang, terus dia mulai naik kembali. Ya, nah, jadi ini kurang lebih yang akan terjadi di pasar, atau ini yang saya bisa update untuk market minggu depan. Karena minggu depan cuma 2 hari ya, paling ya ini bisa sampai ke minggu selanjutnya, ya minggu ketiga bulan Mei. Ya, nah kalau melihat data seperti ini buat mereka yang konservatif, saya lebih sarankan adalah ya kita lebih baik hold cash. Ya, lebih baik memegang cash ya. Posisi memegang cash itu juga adalah sebuah posisi. Ya, bukan berarti kita pegang cash, waduh sayang banget ini uang segini banyak gitu ya, terus habis itu cuma ditaruh di situ doang. Kalau teman-teman memutuskan untuk melakukan trading, ya bisa, sangat bisa lakukan di lapis 3. Tapi kalau lapis 3 kan kita akan lebih terpapar resiko dibandingkan dengan kita trading berdasarkan indeks kita. Ya, nah daripada meresikokan diri, ini ngomong gini lah ya, di depan kita udah jelasnya rumahnya kebakar. Ya, sudah mulai kebakaran. Ya, kita masih nekat masuk ke dalam. Cuman untuk mencari lah, ini ada nggak ya harta 1-2 gram emas yang bisa gue ambil lagi nggak? Ya ini kurang lebih ya analogi ya, walaupun ya mungkin tidak akan separah itu ya. Ini mungkin analogi yang terlalu parah ya. Tetapi kalau buat saya, tipikal saya adalah ya cenderung konservatif kan. Kalau udah ngelihat market seperti ini ya, saya lebih baik mencoba untuk ya holding cash aja. Hold cash itu sebuah posisi loh, dibandingkan dengan saya meresikokan cash saya terpapar lebih besar risiko kalau saya harus trading di lapis 3 ya, walaupun ada teriakan misalnya kayak kemarin kan Baja bagus banget gitu kan, kok kita nggak trading Baja aja ya tapi kita tradingnya Krakatau Steel ya, lihat tuh Baja naik 17%, 20% ya, Krakatau Steel udah naik terus dia kempes lagi. Ya buat kita ngapain meresikokan sesuatu? Kalau teman-teman mau masuk ke Baja, masuk berapa? Ya terus habis itu keuntungannya berapa? Ya kita nggak tahu apakah Baja akan terus naik. Ya karena tidak ada di dalam indeks kita. Tidak sesuai dengan aturan kita, maka ya kita tidak meresikokan diri. Nah kalau teman-teman, gimana nih masa saya nggak trading? Ya kan, lakukanlah di pasar lain. Ya kita kan masih punya pasar forex, kita masih punya pasar komoditi. Ya, kalau kripto ya kalau saya pribadi saya tidak menyarankan. Ya, karena kita nggak bisa ngelihat. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kan kayak misalnya nih, indeks udah ada di trend line. Kita mau tahu dia break the trend apa enggak. Kan kita bisa ngelihat data-data yang ada. Sehingga kita bisa memberikan sebuah gambaran buat kita, ini kelihatannya akan lebih cenderung dia break dibandingkan dia naik. Betul ya. Nah kalau teman-teman ada di kripto, apa yang teman-teman akan lihat? Dia break apa dia akan break, dia akan turun atau tidak? Kita nggak tahu. Itu kan murni technical sama sekali kan. Nah kalau murni technical bisa nggak teman-teman pakai? Bisa aja. Kayak di forex kan kita bisa pakai murni technical kan. Tetapi di forex kita bisa mendapatkan sebuah gambaran.
mana mata uang yang kuat, mana mata uang yang lemah. Ya, dengan mengetahui mana mata uang yang kuat dan mana mata uang yang lemah, kalau kita pasangin, kemungkinan besar kita mendapatkan profit kan jauh lebih bagus. Ya, dibandingkan dengan hanya meraba-raba aja. Ini kalau saya mau melihat data-datanya dari mana ya? Kalau tidak, kalau hanya berdasarkan teknikal saja. Ya, kalau teman-teman lihat ya pergerakan dari kripto seperti apa kan, mau ke teknikalnya ya bisa aja, tapi pergerakannya begitu liarnya, shadow yang ada begitu panjang-panjangnya. Ya, apa itu yang bisa based on technical? Bisa aja. Cuman ya resikonya akan lebih besar. Artinya psikologi teman-teman harus jauh lebih siap kalau teman-teman masuk ke dalam kripto, karena ya kita nggak melihat kayak kita bilang lah, hanya karena Elon Musk membeli Doge maka semua orang memborong Doge ya. Nah, Doge akan sampai kemana ya nggak tahu, apakah dia akan sampai ke bulan atau sampai ke Mars ya tergantung Elon Musk kan. Betul ya, kalau Elon Musk bilang oke, saya mulai dumping the Doge ya, Doge akan turun terus. Nah, teknikalnya di mana? Berarti kan semua tergantung pada one person. Nah, ada yang bilang fundamental dari koin itu adalah Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, Bitcoin dan Ethereum ya. Ethereum itu sedang strong down, uptrend. Bitcoin kemarin koreksi. Nah, kita mau ikut yang mana buat fundamentalnya? Ethereum ya, ETH ya dia uptrend, tetapi kenapa Doge segala macam turun? Oh, karena dia ikut Bitcoin. Nah, kan jadi masalah kan? Gua harusnya ikut fundamental yang mana? Gitu ya. Jadi ini yang kenapa saya tidak trading di kripto. Walaupun ya orang bilang sekali cuan bisa 1000% dan lain sebagainya. Itu udah rezeki orang. Itu bukan rezeki saya. Memang itu rezeki ya. Kata Lo Keng Hong kan? Tapi itu rezeki orang, bukan rezeki saya. Gitu. Oke? Nah, kalau lihat market begini, nggak mungkin saya memberikan trading idea kan, udah pasti enggak. Tapi teman-teman bisa lihat yang komoditi. Kemarin kayak misalnya gold ya, gold udah capai target kita. Kan kita kalau gold ya, kan kemarin saya bilang kan, gold kita mengharapkan dia ada di sini. Nah, ini udah capai target kita ya. Dia break apa enggak? Ya ini mah tergantung. Kita tinggal menunggu aja apakah dia akan break apa tidak ya. Nah, kalau dia break ya tinggal tunggu konfirmasi, dia retest lagi atau dia baru naik baru kita masuk, nggak masalah ya. Tetapi teman-teman ya, dengan kenaikan dari precious komoditi yang berharga ini ya, dari yang gold, dari yang perak, dari yang palladium ya, ini kan menandakan ada apa ini? Kenapa harga emas itu diborong? Ada demand yang terjadi pada emas, pada perak, ya, pada palladium. Itu kan adalah kita bilang ya, metal berharga kan, ya, precious metal ya, pokoknya metal yang berharga yang sering dipakai orang-orang untuk menjadi safe haven. Ya, kalau dia naik, berarti kan kita boleh curiga sesuatu ya, karena ini sebuah ciri-ciri adanya permintaan atau demand yang membesar di komoditi yang metal-metal berharga ini ya, di emas lah, di perak dan di palladium. Ya, ini memberikan kepada kita sebuah indikasi kembali ya, bahwa ya kedepannya mungkin perekonomian karena lonjakan ini, perekonomian global mungkin akan sedikit melandai kembali. Ya, bisa melandai kembali. Nah, kripto akan diborong apa enggak ya? Bisa aja, sangat bisa. Ya, mungkin itu dianggap sebagai safe haven. Saya mungkin lebih melihat pada BTC ya. Karena BTC ya kalau di indeks ya, kita bilang ini kayak BCA lah ya, BTC ya. Ini kan tertahan di support ini ya, di 40.000 ini ya. Tapi dia memang udah break the trend. Nah, ini kan sebenarnya tinggal tunggu konfirmasi doang ya. Tinggal tunggu konfirmasi doang, dia akan break atau dia akan naik. Ini tinggal tunggu konfirmasi doang. Nah, yang satunya lagi adalah ETH. Ini kan kalau yang Bitcoin kita lihat kan dia udah turun ya. ETH terus naik. Nah, kalau lihat begini ya, mana fundamental kalian?
di kripto. Ikut Bitcoin atau ikut ETH. Ya, jangan akhirnya menjadi cocok logi ya. Oh, ETH sedang uptrend, berarti kita ikut ETH. Oh, Bitcoin lagi uptrend, ETH lagi downtrend. Oh, kita ikut Bitcoin. Nah, kan jadi fundamentalnya jadi kayak main-main ya. Ya, harus jelas di awal datanya mau ikut yang mana. ETH kan kita juga udah share kemarin kan, memang dia sedang uptrend sekali. Daripada Bitcoin mendingan di ETH. Ya, nah kalau saya sih cuma melihat dua koin ini doang ya. Kalau Doge segala macam ya saya udah nggak jelas ya. Kita mau ikut yang mana kalau Doge? Doge USD. Ya nih. Ya, apalagi nggak ada data sama sekali. Ini kenapa ini yang merah ini? Oh, dia baru mulai ya. Nah, nggak ada data sama sekali, dia mau kemana? Cuma begini doang. Ya, apa yang teman-teman mau ikutin? Fundamentalnya di mana? Terus habis itu teknikalnya di mana? Ya, kalau teknikalnya ya paling cuma lihat, oh ini support, oh nanti dia akan turun di sini. Enggak, turun terus naik. Ya, oh kita tarik trendline di sini. Ya, trendline. Oh, jauh banget trendline-nya. What for? Ya, nah oke. Ambil teknikal misalnya 1 menit, lebih parah lagi kayaknya ya. Nah, teknikal 1 menit dia sedang ya ini teknikal doang ya. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk ke sini ya. Ya, dia sedang membentuk some pattern di situ. Oh, di sini dia. Ya, ini mulai. Oke, nah tinggal nih lihat ya. Kalau trading Doge ya, ini ke sini, tapi ini downtrend ya. Nanti kalau dia break, nah tinggal tunggu si Elon Musk aja kalau dia lagi butuh uang apa enggak ya. Kalau dia butuh uang, dia mungkin jual Doge dulu ya. Nanti kalau dia beli lagi, berarti beli di bawah, naikin lagi ke atas. Ini enak nih, ada channel di situ ya. Ini beli buy di sini, jual di situ ya. Begitu sampai sini ya, sell turun bawah. Ya kan mau di technical kan. Kalau mau di technical kan begini. Ya, tinggal sell ke bawah, ini sell, ini buy. Ya, mau di technical kan? Ya. Udah, ini cuman itu doang technicalnya. Oke. Saya balik ke sini nanti kemana-mana lagi. Ya, ini 1 menitnya indeks lihat. Oke, nah sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya market update kita ya. Kita menunggu konfirmasi dia break nggak? Dia break trendline ini nggak? Kan ada beberapa skenario kita ya. Dia cuma retest sini, balik, terus turun, balik ya. Ya, atau dia balik ke atas bisa aja, atau dia turun ke bawah. Nah, pas turun ke bawah ini teman-teman perhatikan 5.880, 5.731 karena itu masih belum trend itu masih belum di break. Ya, kalau dia break 5731 berarti weekly dan daily-nya sudah confirm downtrend. Kalau dia sudah confirm downtrend berarti kita boleh katakan itu udah strong downtrend. Ya, buat kita ya, karena ada yang pakai sampai ke monthly kan. Kalau monthly juga sampai udah break the trend itu udah strong banget downtrend. Ya. Enggak bahas itu Agak ini Dok, soalnya kalau kita bahas kripto itu kan volatility-nya begitu besarnya ya. Volatility begitu tingginya. Terus habis itu orang cenderung kalau apalagi mereka datang dari indeks ya, datang dari trading saham ya, di mana trader-trader di Bursa Efek Indonesia itu kan dimanjakan banget oleh ARB dan ARA. Ya, arahnya terbatas, ARB-nya juga turunnya terbatas. Jadi yang mereka akhirnya apa? Mereka jauh lebih menyepelekan yang namanya money management. Nah, kalau money managementnya mereka sepelekan, mereka akan berpikir bahwa Doge turun, ini koreksi. Ya, bahaya banget kan? Itu. Nah, terus habis itu posisi-posisi yang direkomendasikan sebelumnya kita hold apa enggak? SSMS ya mau nggak mau ya kita sebenarnya masih bisa ikut untuk
CPO. CPO-nya kan masih cukup ini ya, cukup kinclong kan. Cuman ya ini market kita nih yang masalah. Lihat ya, ini kinclong banget. Waktu hari Jumat kemarin SSMS sebenarnya udah naik. Ya kan, terus habis itu kempes lagi karena kompositnya atau indeks harga saham gabungnya masih begitu. Ya, Wika juga sebenarnya sama. Cuman Wika ini mungkin akan harus nunggu ya setelah lebaran kali ya. Karena konstruksi itu tergantung dari LPI ini. Benar nggak 50-60T itu akan ditransfer? Kalau itu ditransfer, itu harusnya akan terjadi pergerakan naik. Kalau saya boleh sarankan untuk yang CPO dan untuk yang konstruksi, kita hold dulu. Ya, kita hold dulu. Antam bagaimana? Antam kalau kita lihat dari harga nikel dan harga emasnya, kan dia udah bereaksi ya. Apalagi kalau harga emasnya sampai dia bisa break the trend ya, kita masih bisa hold. Untuk teman-teman yang masih udah pegang ya. Ya, kita lihat ya, misalnya nikel ya. Nikel kemarin bagaimana? Nah, ini kan masih ada di resisten ini. Ya, di resisten 1334 ini. Ya, kalau dia bisa break, kita akan melihat Antam masih akan naik. Antam masih akan naik ya, karena nikel ya, emasnya kan sudah confirm dia naik kan. Ya, emasnya sudah confirm, trading kita kan ada di sekitar ini kan. Udah ya, kita udah capai target. Udah ini, nah tinggal tunggu dia, kalau dia break aja. Dia break ya, Antam masih bisa hold. Nikel masih bisa hold. Ya, itu kurang lebih. Jadi untuk yang CPO, saham-saham CPO yang sudah masuk, saya sarankan untuk hold. Kenapa? Karena komoditinya masih begitu tingginya. Hari Jumat kemarin ya, memang mungkin itu kena itu ya, Jumat keramat ya. Terus minggu depan mungkin juga transaksi akan sepi sekali karena kita cuma 2 hari toh. Ya, Senin dan Selasa. Jadi oleh sebab itu hold, fokus di stop loss-nya. Ya, konstruksi hold sampai selesai lebaran. Kita mau lihat benar nggak LPI setor uang. Kalau dia setor uang, itu adalah peluang untuk konstruksi, minimal dapat swing kita ya. Kedua adalah soal CPO hold, karena pergerakan dari harga CPO-nya masih cukup tinggi. Ya, itu. Nah, habis itu Antam hold kalau nikelnya itu berhasil break dari trendline tadi, dari resisten tadi, sama emasnya bisa break dari trendline ini. Ya, dia bisa break dari trendline ini. Kalau dia bisa break, apalagi corona melonjak ya, harusnya sih ada kesempatan emas itu akan break. Nah, tinggal kita lihat, kita tinggal tunggu konfirmasi break atau tidak. Ya, tetapi dari swing kita yang kemarin ya untuk gold ya, ini udah tercapai kita. Kita kan maunya segini kan, udah capai. Nah, tinggal tunggu dia bisa break apa enggak. Dia bisa break, gold akan Antam masih bisa berpeluang untuk kita hold ya. Kalau lihat teknikal Antam sendiri, dia juga udah break the trend. Artinya dari yang tadinya dia turun, sekarang udah mulai bersiap untuk naik. Ini bisa naik apa enggak? Karena di atasnya kan masih ada. Nah, dia harus break dulu, terus ke atas apa enggak? Ya, ini volumenya udah mulai kecil. Ini kita mesti tunggu volume yang besar lagi. Ya, beberapa komoditi nikel dari Antam itu nikel dan emas memang sudah menunjukkan kenaikan harga. Ya, ini kalau udah punya hold. Kalau belum punya, tunggu dia konfirmasi breakout, kemudian retest, baru kita mulai ngambil. Antam. Ya, Antam juga teman-teman harus ingat ya, Antam juga dapat sentimen baru, yaitu kerjasamanya sama LG Chem untuk baterai mobil listrik sudah mulai ditandatangani. Artinya ini udah fix ya, bukan rumor lagi, bukan MOU bukan lip service lagi, tapi ini sudah MOU dan sudah dalam tahapan mulai melakukan pembangunan. Ya, jadi Antam ke depannya itu kita lihat bagaimana kelanjutan dari si LG Chem ini. Kan kerjasamanya sama Antam kan. Gitu.
Ya, jadi buat teman-teman yang masih punya Antam, hold aja. Hold, karena kita lihat nikelnya, komoditinya, nikelnya ada di resist ya, ada di resisten. Kalau dia break, Antam bisa naik lagi. Terus habis itu kalau misalnya gold dia break juga, Antam bisa naik lagi. Sentimen selanjutnya adalah tentang baterai listrik yang sudah mulai akan melakukan pembangunan pabrik. Oke, itu ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya, cukup jelas ya teman-teman ya untuk market update kita minggu depan cuma 2 hari sama minggu depannya lagi, berarti hari Senin ke depannya. Kalau teman-teman merasa ragu, lebih baik hold cash. Lebih baik pegang cash. Udah itu aja. Ya, kalau ragu-ragu. Kenapa? Kalau teman-teman ragu-ragu, penurunan sedikit pun akan memicu teman-teman untuk bereaksi. Ya, kenaikan sedikit pun akan memicu teman-teman untuk bereaksi. Nah, kalau reaksinya tepat nggak masalah. Kalau reaksinya nggak pas, kan jadi marah-marah kan. Itu akan mempengaruhi psikologi kita untuk trading-trading yang lainnya. Ya, buat teman-teman yang ragu-ragu dengan market, kayak sekarang ya, kayaknya sih udah mau turun dan sebagainya ya. Nah, lebih baik hold cash aja. Udah pegang cash aja. Gitu ya. Konstruksi sentimen gimana? Tadi kan saya udah bilang kan Pak, soal LPI. Kita akan tunggu kan dikatakan oleh Erick Thohir bulan depan kan, berarti bulan Juni ya. Nah, apakah benar 50-60T itu akan disetor oleh LPI? Kalau disetor, berarti itu sentimen paling kuat untuk konstruksi. Nah, buat teman-teman yang sudah punya, hold aja. Memang mungkin akan agak lama ya. Tetapi kita nggak perlu tunggu berita. Benar nggak itu akan disetor apa enggak. Tapi secara teknikal dia akan menunjukkan kok gejala akan mulai naik atau enggak. Akan terjadi akumulasi di situ atau tidak. Ya, cukup jelas. Oke, sip. Kalau gitu, ini market update kita hari ini ya teman-teman ya. Kalau nikel break sebenarnya ada peluang untuk saham-saham nikel ya, kayak MKD, KFT, Harum ya. Ini hanya mention doang. Saya tidak akan ngomongin soal teknikalnya, biar teman-teman atur sendiri ya, karena ini udah resiko teman-teman. Nah, kalau gold naik sebenarnya masih ada peluang untuk teman-teman perhatikan kayak PSAB ya, untuk saham-saham yang third liner. Tapi ya sekali lagi ya, kalau third liner ya teman-teman resiko ditanggung masing-masing ya. Kalau sampai lupa money management terus terbuai dengan kenaikan yang begitu tinggi ya itulah ujung-ujungnya seperti apa ya, kayak gitu ya. Terus habis itu Cooper komoditi, CPO segala macam itu memang masih ada peluang di tengah lesunya pasar ya, di tengah lesunya pasar. Kalau teman-teman ragu-ragu dengan pasar yang ada, lebih baik hold cash. Jadi rise cash aja. Jadi udah keluar aja, nggak apa-apa. Apapun yang terjadi di market kita nggak mau tahu. Pokoknya kita mau liburan dengan tenang. Yes, itu sebaiknya seperti itu. Ya, daripada liburan pun dikit-dikit lihat, dikit-dikit mantau. Oh ini gimana ya? Nah, ya liburan pun nggak tenang. Ngapain gitu kan? Jadi kalau memang teman-teman ragu-ragu, ya udah nggak apa-apa, keluar aja dari pasar, liburan dulu. Liburan, selesai liburan, fresh kan pikirannya kan, baru teman-teman melakukan analisa. Nggak pernah telat. Pasar selalu menyediakan kesempatan dan peluang untuk kita, kapanpun itu. Jadi nggak perlu harus takut bahwa saya akan ketinggalan nih, saya akan ketinggalan perahu, saya akan ketinggalan ini, nggak usah takut. Ya. Dan yang kedua adalah kalau pasar koreksi itu harusnya kita sukacita. Itu harusnya kita sukacita. Kenapa? Kalau dia koreksi itu adalah harga-harga diskon kita. Jadi kalau dia koreksi jangan lupa hadir di pasar, jangan lupa pantau pasarnya walaupun kita mungkin tidak ngambil ya. Kita akan tunggu sampai setup kita bekerja ya, ini saatnya untuk kita masuk di situ. Berarti ini adalah level-level di mana harganya kita ambil lagi dari bawah. Jadi nggak usah malah ketakutan, pasar downtrend nih. Kan kita udah persiapan dari sebelumnya. Skenario kita bagaimana? Kalau skenario itu terbukti bekerja atau disetujui oleh pasar, maka reaksi kita udah tahu kita harus bagaimana. Kan ada tadi ada 4 skenario kan. Kalau dia bekerjanya skenario yang mana, reaksi kita harus bagaimana. Kita udah tahu dengan jelas. Dari awal kita udah mempersiapkan diri. Ya, sehingga kalau dia terjadi sesuatu yang
sesuai skenario kita, oh kita udah bersiap untuk melakukan apa. Ya, kalau dia downtrend sebenarnya itu adalah peluang kita untuk mulai memperhatikan. Kalau dia break the trend, ini saatnya kita masuk. Berarti kita ngambil dari harga murah. Nah, kalau harga murah, mereka mungkin ada di yang sudah meninggalkan pasar, tiba-tiba udah lihat mulai euforia di pasar itu, kita udah menikmati. Mungkin itu adalah saat-saat kita udah taking profit lagi. Ya, oke. Begitu ya teman-teman. Market update kita hari ini, kita akan ketemu lagi nanti di minggu depan. Ya, buat teman-teman yang di kelas coaching jangan lupa Senin kita praktek ya. Jadi jangan lupa ngerjain PR-nya. Oke, buat teman-teman yang di alumni ya jangan lupa juga latihan. Jangan mentang-mentang udah selesai kelas kita nggak latihan lagi ya. Tetap masih bisa kok. Teman-teman masih perlu latihan dan latihan lagi. Oke? Sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you sudah bergabung. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Dadah. Salam tim.